Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Halo Cancer bulan September. Oke, kali ini Aurora akan mereadingkan petunjuk energi untuk zodiak Cancer di bulan September. Kira-kira ada apa dengan rezekimu, siklus asmaramu, juga karma kehidupanmu, petunjuk baik, kabar baik, atau wanti-wanti dan himbauan untukmu. Kira-kira ada apa ya zodiak Cancer di bulan September dengan nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak terpaut pada gender dan tidak membicarakan tentang agama seperti itu. Tentu di sini petunjuk bisa jadi 100% atau belum tentu 100% untuk Anda ya, karena biasanya Sang Pencipta itu memberikan petunjuk, tapi juga jarang ada kalanya yang menunjuknya itu benar-benar real, ada yang memang supaya kita berusaha sendiri untuk pencegahan. Yang positif aminin, yang negatif tentu saja untuk kita supaya waspada seperti itu ya. Oke, di sini sudah ada energi petunjuknya untuk zodiak Cancer sendiri di bulan September. Untuk energi Cancer sendiri di sini ada Eight of Wands yang artinya energi Cancer, zodiak Cancer mendukung orang-orang yang mau melakukan perubahan situasi kepada kehidupannya ya, mungkin merubah status atau merubah, misalnya Anda ingin menikah, bisa jadi di bulan September ini energi zodiakmu Cancer ini sangat mendukung Anda, atau Anda ingin bepergian jauh, atau Anda ingin pindah tempat kerjaan juga boleh, atau Anda di sini ingin mendapatkan penghasilan tambahan, saatnya untuk memulai, atau kalau di sini Anda ada fase kemarahan kemudian Anda pergi jauh meninggalkan dia tanpa tanggung jawab, itu sama sekali tidak diizinkan, karena lihat ini di sini ada tongkat yang terpuruk. Jadi kalau untuk perubahan hidup tapi untuk sesuatu yang negatif itu nggak diizinkan untuk energi zodiak Cancer ya. Tapi kalau untuk perubahan yang positif sangat dianjurkan, karena di sini ada simbol power atau kekuatan spirit yang memang mengharuskan orang-orang di bawah naungan zodiak Cancer ini untuk mengikuti laju bintang atau energi zodiaknya, yaitu melakukan perubahan hidup yang afirmasinya sangat positif. Jadi disuruh fokus untuk perubahan hidup ya. Strict, aku tarik dulu. Oke, sudah ada 2 kartu. Ini langsung masuk ke siklus kisah asmara ya. Aku melihat untuk siklus kisah asmaranya sendiri ya, untuk zodiak Cancer. Di sini aku melihat ada kekuatan batin yang membuat kamu akhirnya tabah untuk tidak terpengaruh dengan perselingkuhan. Jadi di sini aku lihat zodiak Cancer ini ada yang ingin selingkuh, mungkin bisa jadi pasangannya, atau mungkin zodiak Cancer sendiri yang selalu berusaha membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi apakah sudah pantas, apakah sudah bisa untuk lebih disukai oleh someone spesial atau enggak gitu ya. Dan kalau aku bilang di sini zodiak Cancer, kalau untuk kamu yang selingkuh, hati-hati, justru yang terjadi nanti gemburan atau kejahatan semesta, seperti kartu energinya merubah status untuk tujuan negatif sama sekali nggak bisa, nggak boleh ya. Sedangkan untuk zodiak Cancer di sini ya, yang mungkin di sini diselingkuhi ya, atau pengen selingkuh tapi nggak jadi, atau lebih mementingkan watak sabar dia dan tidak mau larut dalam ego pribadi, di sini akan diganti dengan hadiah berupa keberlimpahan materi ya, perkembangan spiritual, dan juga adanya pelajaran-pelajaran hidup yang akan jauh membuat kamu lebih baik ke depannya, lebih sukses. Bahkan di sini bisa menghilangkan sifat toksik atau ego dalam diri kamu yang selama ini merasa lebih dan lebih dibanding yang lain gitu. Jadi akan ada perubahan sifat sikap yang cukup bagus untuk kamu. Bahkan aku lihat ada koin yang bagus kali ini. Maksudnya apa? Koin ini simbol keberuntungan, simbol keuangan, simbol asmara, cinta kasih yang semakin bagus, semakin berharmoni seperti itu. Jadi untuk kamu zodiak Cancer di sini yang nggak berselingkuh, lolos dengan siklus itu, menerima takdir pasangan kamu apa adanya, ataupun sudah melupakan orang-orang yang pernah nyakitin kamu ya, walaupun nggak bisa lupa tapi kayak berusaha untuk terus bangkit, akan diganti dengan sebuah hadiah, yaitu berupa finansial yang cukup baik, cukup matang. Bisa jadi di sini kalau untuk kamu yang berprofesi sebagai anak, tiba-tiba keluargamu, orang tuamu punya rezeki besar dan kamu akhirnya mendapatkan hadiah atau bisa meminta sesuatu yang selama ini kau inginkan. Atau kalau kamu di sini berumah tangga kerja, doa-doamu jadi tercerahkan, pada akhirnya kamu menjadi orang yang sangat spesial di hadapan suami kamu dan juga beliin hadiah kamu. Jadi semacam kebaikan, itulah petunjuk energinya sendiri ya. Siklus asmaranya hati-hati ya, kalau bisa harus lolos yang bagus, jangan langsung tiba-tiba pergi meninggalkan sesuatu tanpa kepastian, karena itu namanya melarikan diri ya. Semoga Anda semua zodiak Cancer di siklus asmara positif, sehingga ada kekayaan dan keberlimpahan untuk kamu. Akan terciptanya keseimbangan hidup ya, diakibatkan kondisi
fisik dan finansial kamu yang sangat seimbang di bulan September. Wow, ini masuknya ke ranah asmara, ke ranah keuangan, pekerjaan, karir, sekaligus masuk ke ranah kesehatan ya. Akan ada keberlimpahan untuk kamu. Ya, akan ada siklus zona nyaman untuk kamu di bulan September, yaitu berupa keseimbangan hidup kamu, stabil dalam emosi, stabil dalam finansial, asalkan kamu bisa untuk terus bangkit, move on, dan tidak lagi berniat dengan tujuan membalas dendam, apalagi selingkuh. Pokoknya jangan berbuat negatif ya, supaya nggak terjadi karma buruk. Hati-hati, ini ada kartu Six of Cups, energinya air, kemarahan, mohon maaf ya, kemarahan ya, kesombongan, keangkuhan, keegoan. Jadi di sini ya, zodiak Cancer, hati-hati, mungkin di bulan September kamu akan merasa kayak lebih dari orang lain, atau kamu merasa lebih benar, kamu lebih bisa, lebih ini. Ini adalah siklus jeratan energi karmik yang ingin diberikan kepadamu, yaitu teringat akan masa lalu berupa dendam-dendam kepada orang-orang yang sudah menghancurkan hidup kamu, sehingga ketika kamu mendapatkan keberlimpahan, di sini akan ada hawa seperti menginginkan kamu supaya ngece balik atau balas dendam. Ya, kalau bisa jangan ya, zodiak Cancer. Ya. Karena di sini aku melihat Seven of Swords, artinya apa? Orang-orang yang selama ini membuat kamu terluka, membuat kamu menjadi benci, rindu, dendam, nggak pasti kehidupannya, di sini akan mendapatkan dua. Yang satu akan tertusuk atau terpanah sendiri dengan energi toksik mereka, balik sendiri. Yang kedua di sini akan ada yang merasa bimbang, cemas, dan gelisah. Namun kalau aku lihat untuk orang-orang yang ada di energi kedua ini, mereka masih cukup baik ya, karena kayak mau mengkoreksi diri. Mungkin ini bisa jadi orang tuamu, husbandmu, atau kawanmu lama yang sempat berbuat toksik, tapi mungkin karena nggak sadar dengan keegoisanmu, ada yang berbuat toksik, tapi di sini kayak tobat. Sementara di energi ketiga, aku melihat akan ada seseorang yang marah besar ke kamu ketika kamu menjadi orang yang ketika diberikan keberlimpahan ya, keberkahan, kamu gunakan untuk membalas dendam. Ini takutnya bukan orang, bukan manusia, takutnya Tuhan yang marah sama kamu ya, kalau kamu diberikan upah karma baik dari semua kesabaran kamu, malah ujung-ujungnya nanti dipakai senjata seperti karmik, takutnya Tuhan yang marah dan semesta pun akhirnya nggak melindungi kamu, takutnya di situ. Jadi ingat, di sini akan ada banyak berkah besar untuk kamu zodiak Cancer, sepaham Aurora ya. Bahkan di sini aku melihat yang ada di dalam zona pernikahan, siklus pernikahan, hubungan yang serius, pencerahan spirit, pencerahan batin, itu benar-benar penuh dengan keberlimpahan. Zodiak Cancer dari bulan Agustus energinya bagus sekali, karena kalau dilihat dari simbol kartunya, kamu pekerja keras, kamu ini sangat mau sekali untuk berubah di kehidupanmu, kamu sangat mau sekali untuk mengoreksi dirimu sendiri supaya lebih bangkit, lebih baik, lebih positif. Sangat bagus sekali zodiak Cancer. Mungkin itu yang membuat salah satu dewi keberuntungan akhirnya menaungi zodiak Cancer untuk mengawal zodiak Cancer supaya mudah setiap melakukan aktivitas, semoga mudah setiap kali menginginkan sesuatu hal ya. Aku lihat ada Dewi Fortune di sini memegang tongkat berwarna hijau, yang artinya ini kesejukan dan kedamaian. Sehingga di sini kesialan-kesialan yang ingin mengganggu zodiak Cancer ini sangat sulit masuk, karena Cancer sendiri dengan ingin berubah menjadi manusia yang lebih positif, selalu berusaha, itu seperti menutup portal gerbang gaib yang bernama yang black hole ya, yang black hole dark berwarna hitam, sehingga membuat celah-celah jalan energi karmik ini nggak bisa masuk ke tubuh zodiak Cancer, apalagi sampai ganggu aura. Jadi yang terjadi apa? Zodiak Cancer menjadi pribadi yang mandiri. Ya, mungkin egois, mungkin ada egois, ada kala waktunya egois, tapi ini kayak masih jalur gitu loh, dikala mungkin Cancer sedang makan nggak mau diganggu, itu wajar ya. Dikala zodiak Cancer masih sedang move on nih dari sakit hati, jadi butuh hening sebentar, butuh meditasi sebentar, butuh mendekat sama sang pencipta sebentar, nggak mau diganggu. Ini ego yang sangat bagus dan sangat wajar, makanya terciumnya sangat nggak toksik sekali ya. Jadi ini untuk zodiak Cancer ya, yang saat ini terus berusaha, Anda tercium sebagai energi positif, divine feminine, dan maskulin yang bertobat. Maskulinmu bangkit, energi cakra mahkotamu itu bangkit zodiak Cancer. Anda adalah raja ratu di atas langit, ibaratnya gitu. Powermu tuh bagus. Ungu itu apa? Aura pencerahan, aura keceriaan, kekuatan, ketegasan ya. Dan di sini wajah kamu kalem, artinya apa? Anda masih bisa mentoleransi siapapun yang menyakiti hati kamu di bulan September. Seperti itu. Asalkan apa? Asalkan di sini dia tidak sampai mengambil atau membangkitkan emosi
yang membuat kamu kehilangan sesuatu, asalkan nggak sampai ganggu masa depan kamu, nggak membuat kamu kehilangan seseorang yang kamu cinta, nggak sampai membuat kehilangan apa yang harusnya menjadi milik kamu. Di sini zodiak Cancer sangat pemaaf sekali ya, dan mungkin ini yang akhirnya membuat zodiak Cancer semakin kayak mudah banget menemukan jalan gitu ya di setiap masalah gitu loh. Kalau punya keinginan kayak gampang terafirmasi gitu di bulan September ya. Wow, zodiak Cancer bagus sekali loh ya. Siapa yang iri sama kamu? Kenapa aku kok tiba-tiba ada omongan siapa yang iri sama kamu? Atau di sini lebih tepatnya memikirkan kamu, iri sama kamu, mikir kamu ini ada ya. Di satu sisi di sini ada yang mikirin kamu, yang selalu berdoa, berharap-harap cemas, mendoakan kamu siang malam, dim-dim suka sama kamu. Ada yang begitu, ada yang semoga zodiak Cancer bisa melewati masalah, semoga zodiak Cancer lulus siklus ya, ya Allah ya Tuhanku, amin, begitu. Dan di sini juga aku melihat ada seseorang yang iri atau toksik ke kamu, yang mungkin di sini kayak ingin mencoba untuk menciplak ide kreatif kamu, jalan kehidupan kamu nih seperti apa sih kok bisa sukses ini, tapi sedikit agak toksik ya. Dan di sini aku juga melihat ada seseorang yang tampaknya dia itu kayak nggak mau kalah gitu loh dengan kekuatan yang saat ini kamu miliki. Pokoknya nggak mau tahu karena dia merasa lebih tercerahkan, lebih banyak ilmu, lebih soleh mungkin ya, lebih bla bla bla. Jadi dia kayak masih nggak percaya dan nggak terima kalau kamu itu ternyata kayak powernya itu jauh stabil di atas yang dia kira atau dia duga. Jadi terkadang sedikit menggunakan jadi kadang itu terkadang sedikit menyalahgunakan energi yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada dia untuk menyerang kamu dengan berusaha kayak mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu atau kenalan dia untuk berbuat toksik ke kamu seperti itu. Padahal di sini aku lihat banyak orang yang sudah nggak percaya sama omongan dia, bahkan ketika dia mencoba untuk manas-manasi orang tersebut untuk membenci kamu, di sini justru orang-orang itu kamunya melawan ya dengan energi. Mungkin di sini kamu orang-orang yang spiritnya bagus, doa kamu bagus. Jadi kamu kayak melawan energi dark seperti itu, dark magic seperti itu ya. Yang justru di sini membuat orang-orang jadi bimbang dan ragu, sebenarnya yang benar siapa sih? Kamu apa dia sih? Cuman balik lagi di sini orang-orang ini yang dipengaruhi untuk benci kamu, nggak suka sama kamu, baik di lingkungan kerjaan lah, di lingkungan apapun. Mereka mikirnya satu, emang ada untungnya? Emang apakah aku ada untungnya kalau aku benci zodiak Cancer hanya karena omongan orang ini? Emang ada bagusnya kalau aku jauhin zodiak Cancer? Jadi di sini pun orang-orang aku melihat ya, lingkungan sekitar kamu maupun seseorang yang toksik, berusaha toksik ini kayak berpikir ada faedahnya nggak sih membenci zodiak Cancer gitu. Jadi nggak gampang-gampang lagi dipanasin. Yang terakhir, Seven of Wands, Cancer. Ini lebih ke arah pencerahan ya, Cancer. Oke. Seven of Wands digabung dengan Queen of Swords. Cancer ya, ketika kamu di sini merasa kamu ya Cancer, ketika kamu di sini merasa perlu melakukan sesuatu yang memang harus untuk kamu cegah, dan kamu bisa untuk mencegah itu semua, nggak ada masalah. Karena apa? Karena ada kalanya kamu boleh ngalah, kamu bisa mengalah, tapi ada kalanya kamu juga harus bertindak tegas. Dan untuk kamu Cancer yang merasa mempunyai kemampuan spirit ya, mempunyai kekuatan cahaya, jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan V dari ilahi ini untuk memproteksi dirimu dan keluarga kamu, apalagi job juga karir-karir kamu ya. Jangan biarkan rasa sungkanmu kepada seseorang menghalangi ketegasanmu ketika sesuatu atau seseorang itu nggak cocok dan nggak sesuai dengan fakta yang ada, dimana yang kamu berusaha selalu berpikir dia baik-baik saja, nggak akan gini itu, padahal intuisi dan hati kamu itu ngerti banget kalau dia hanya datang untuk membuat kamu bingung, bosen, dan kamu juga sebenarnya energimu sudah menolak karena ketidaksamaan prinsip gitu loh. Jadi nggak usah sungkan kalau kamu memang udah nggak suka atau nggak mau, nggak masalah. Kamu tetap berteman, kamu tetap bertemu berkawan. Asalkan satu, kamu harus memberikan kisi-kisi kamu, mana yang
mana yang privasi kamu boleh diikut campurkan, apa enggak. Jadi jangan ada rasa sungkan dan takut selama engkau mengatakan penolakan itu secara halus, secara sopan, ya. Gitu. Karena Cancer, di sini aku lihat kamu masih ada yang lemah secara pikiran. Ya, secara fisik mungkin iya ya, karena mungkin bisa jadi kayak wanita. Kalau untuk berantem juga nggak bisa gitu. Tapi di sisi lain, doa-doa kamu itu loh sebenarnya sangat bagus sekali powernya, kekuatannya. Karena apa? Karena kamu orang cahaya. Aku melihat 90% di sini Cancer adalah orang-orang yang intuisinya tajam. Ya, zodiak Cancer itu orang-orang yang kalau memprediksi sesuatu itu sering benar. Karena apa? Karena selalu dibimbing pencerahan oleh Sang Pencipta. Ya, jadi misalnya akan ada orang yang dekatin zodiak Cancer, ini tahu nih kayaknya orangnya kayak gini. Jangan tolak intuisi itu. Tapi jangan sampai meredam jangan sampai ikut ego kemarahan seperti peringatan di awal tadi. Tapi gunakan dengan caramu yang bijak. Apa? Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Cancer ya, kamu itu bisa mencegah sesuatu keburukan atau kamu itu bisa membuat orang takut untuk ganggu kamu dengan cara yang sangat elegan. Jadi kalau elegan bisa, kenapa kamu harus takut? Kalau elegan bisa, kenapa kamu harus memakai kemarahan? Seperti itu. Dan ingat di sini zodiak Cancer, kamu boleh terlalu tegas ya. Kamu boleh terlalu tegas dengan pasangan, dengan kawan, dengan bojo, dengan pacar atau suami lah, tunangan boleh. Tapi ingat ya, bagaimanapun mereka adalah seseorang yang juga nggak bisa sempurna. Jadi di sini selama siklusnya bukan mendua atau berkhianat dan selingkuh dengan pihak ketiga, ada baiknya kamu bicara dengan lembut saja kalau memang ada unek-unek ya. Kalau misalnya di sini habis aku sama suamiku ini kayak kurang sreg mbak, masa duitnya sedikit, sama istriku ini loh kok boros banget, padahal ini uangku masih ngirit. Kamu bicarain baik-baik, jangan sampai sifat tegasmu ini menyakiti hati seseorang yang masih mencintai kamu, apalagi masih hidup berdampingan dengan kamu dan kamu butuh dia. Karena kalau enggak ya, nanti akan ada pelajaran dan pembelajaran dari semesta, di mana ketika engkau menggunakan sifat tegasmu ini pada orang yang salah atau sesuatu yang salah ya, yang akhirnya terciumnya sebagai sebuah kejahatan, takutnya di sini akan ada karma baru untuk kamu, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan keuangan, karir, dan juga finansial ya, seperti itu. Kurang lebih petunjuk energi zodiak Cancer ya. Yang positif aminin, yang negatif jadiin himbauan ya guys. Ingat, ini hanya petunjuk, bukan ramalan atau takdir Tuhan ya. Petunjuk seperti kalau di sana mendung, maka Tuhan mengasih tahu itu biasanya akan hujan. Tapi apakah nanti mendung itu benar-benar hujan apa enggak? Benar-benar wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu, Sang Pencipta yang tahu. Di sini kita hanya waspada. Ya, di sini kita cuma disuruh fokus saja dengan apa yang dilakukan supaya terus-terusan baik ya. Dan di sini waspada aja, jangan sampai menoleh ke belakang kalau itu hanya menimbulkan siklus dendam. Ya, intinya di sini kamu disuruh menstabilkan energi dan jiwa kamu, maka segala sesuatunya akan berjalan lancar di bulan September. 90% aku melihat readingan untuk zodiak Cancer yang nggak menjadikan itu seperti itu. Bersyukur ya, alhamdulillah. Untuk kamu yang ingin meditasi, silahkan bergabung di channel langganan, bisa di live part 1, part 2 ya, dilakukan bisa. Kemudian kalau sudah terbiasa langsung di part ketiga juga bisa. Untuk yang channel langganan, mungkin nanti aku akan meditasi. Mohon maaf, mungkin walaupun aku live, kalau misalnya nanti jadi, itu meditasinya aku nggak nunggu Anda semua yang berchannel langganan kumpul ya. Yang penting aku meditasi dulu, bisa disimak ulang. Karena meditasinya untuk penghapusan trauma masa lalu. Ya, seperti itu. Dan mohon maaf, semalam Aurora live keputus 1 jam, jadi udah nggak bisa dilanjut ya. Untuk kisah penerusan tentang siklus dunia negeri roh Saulen akan Aurora sambung di minggu berikutnya ya, karena ceritanya sangat panjang dan sangat banyak hikmah yang dipetik supaya kita terhindar dari siklus dimensi 5 yang sama yang pernah terjadi di leluhur dulu, manusia setengah dewa. Sepaham Aurora seperti itu ya. Oke, sekian dulu zodiak Cancer, semoga Anda semua merasakan manfaat dari readingan ini ya. Begitu aja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam damai selalu. Jaya Nusantara, bye-bye, dah.